Pernahkah kamu merasa bahwa semakin banyak kamu memberi, justru semakin sedikit kamu dihargai? Kamu hadir, kamu ada, kamu mencintai tanpa syarat. Tapi semua itu lama-lama terasa tak berarti. Bukan karena kamu berubah, tapi karena keberadaanmu mulai dianggap biasa. Hal-hal kecil yang dulu membuat pasanganmu tersenyum, kini berlalu begitu saja, tanpa respons. Dan dalam diam, kamu mulai bertanya, apakah terlalu sering hadir membuatku kehilangan arti? Inilah salah satu paradoks paling menyakitkan dalam hubungan. Kita diajarkan untuk mencintai dengan sepenuh hati, namun tidak pernah diajarkan bagaimana tetap bernilai tanpa kehilangan diri. Muncul pertanyaan yang mengguncang batin. Apakah cinta yang tanpa jeda justru membuat kita tampak lekat tapi tak diinginkan? Stoikisme membuka jalan lain, bahwa terkadang mundur bukan tanda menyerah, tapi bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Bahwa kamu berhak untuk tidak selalu ada. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu kehadiran yang tak dirindukan bukan lagi bentuk cinta, melainkan beban yang tak disadari. Di tengah kebisingan batin yang tak terucap, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya terasa asing, berhenti selalu hadir. Aku menarik diri, bukan karena marah, bukan pula karena menyerah, tapi karena aku ingin memberi ruang bagi diriku untuk bernapas, dan ruang bagi pasangan untuk merasakan apa artinya kehilangan yang sederhana, kehilangan obrolan harian, kehilangan pesan singkat, kehilangan kehadiran yang selama ini dianggap remeh. Awalnya terasa canggung, aku menahan diri untuk tidak jadi orang pertama yang menghubungi. Aku menolak dorongan untuk selalu memastikan semuanya baik-baik saja. Aku mengalihkan energi ke hal-hal yang dulu kulupakan. Hobi kecil, waktu bersama diri sendiri, dan keheningan yang tak lagi menakutkan. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Mereka mulai mencariku, mulai bertanya, mulai hadir. Saat jarak tumbuh, kesadaran pun ikut tumbuh. Bukan karena tak ada cinta, tapi karena cinta butuh ruang untuk bernapas. Stoikisme menyebutnya penguasaan diri, bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi untuk menata ulang prioritas, bahwa aku berharga. Bahkan saat tak selalu terlihat, setelah memberi jarak, aku sadar yang paling sering aku abaikan dalam hubungan ini adalah diriku sendiri. Terlalu lama aku menjadikan pasangan sebagai pusat segalanya, kebahagiaan, validasi, bahkan arah hidup. Aku lupa bahwa hubungan yang sehat hanya bisa tumbuh jika masing-masing individu juga sehat, utuh, dan berdiri tegak atas kakinya sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku, apa yang benar-benar aku suka, apa yang membuatku bahagia tanpa perlu kehadiran orang lain? Jawabannya datang perlahan, seperti memori lama yang dibangunkan. Menulis, mendaki, membaca buku fiksi, mempelajari hal baru. Semua hal yang dulu membuatku hidup, kini ku sentuh lagi, satu persatu. Dan anehnya, semakin aku tenggelam dalam versi terbaik dari diriku, semakin ringan rasanya beban relasi. Aku tidak lagi merasa wajib membuktikan apapun. Aku hadir bukan untuk dipuja atau ditopang, tapi untuk berjalan bersama, setara, bukan tergantung. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari dalam, dan disinilah aku mulai menemukannya. Bukan dari siapa yang menatapku, tapi dari bagaimana aku mulai memandang diriku sendiri, dengan hormat, dengan cinta, dengan damai, dalam proses mengenal diri. Aku menyadari satu hal yang selama ini kulupakan. Aku tidak pernah menetapkan batas. Aku terlalu sibuk menyenangkan, membuktikan, dan bertahan, hingga lupa bertanya, mana yang sebenarnya pantas untuk kuterima. Aku pernah berpikir, mencintai berarti selalu menyesuaikan. Tapi semakin aku berusaha menyesuaikan diri, semakin aku kehilangan arah. Setiap kali aku mengalah pada nilai yang kupegang, rasanya ada yang mati pelen-pelen di dalam diriku. Sampai pada titik aku sadar, jika cinta harus dibayar dengan pengkhianatan terhadap diri sendiri, maka itu bukan cinta, itu pengorbanan yang keliru. Ajaran stoikisme menegaskan, kita tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita merespons, termasuk dengan berkata tidak. Menetapkan batas bukan tentang menjauh, tapi tentang melindungi harga diri, melindungi ruang tumbuh, melindungi keseimbangan batin. Ketika aku mulai berkata jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa kuterima, hubungan berubah, bukan menjadi dingin, tapi menjadi lebih jujur. Dan dari kejujuran itulah, cinta yang sejati bisa tumbuh, bukan dari pengorbanan diam-diam, tapi dari keberanian untuk berdiri tegak. Ada yang baru terasa saat kita benar-benar pergi, bukan sekadar berpindah tempat,
tapi melepaskan keterikatan untuk sejenak. Ketika aku mundur dan tidak lagi selalu ada, tiba-tiba dunia terasa sunyi. Tapi dalam sunyi itu, aku melihat dengan lebih jernih siapa yang sungguh menghargai keberadaanku dan siapa yang hanya terbiasa dengan kehadiranku. Ketidakhadiran bukan untuk memuji. Aku tidak sedang bermain tarik ulur. Aku hanya ingin tahu apakah cintaku benar-benar hidup atau sekadar jadi rutinitas yang berjalan tanpa kesadaran. Ternyata yang benar-benar peduli mulai mencariku. Mereka bertanya, mereka hadir, tapi yang lain diam seolah kepergianku tak berarti. Disitulah pelajaran penting muncul. Tidak semua hubungan layak dipertahankan hanya karena pernah dekat. Tidak semua perhatian harus dipaksa, dan tidak semua kehilangan itu buruk. Stoikisme mengajarkan, nilai dirimu tidak diukur dari seberapa sering kamu dibutuhkan, tapi dari siapa yang benar-benar merindukanmu saat kamu tak ada. Kadang, justru dalam ketidakhadiran, kita paling terlihat, dan dalam senyap, kita akhirnya tahu siapa yang tetap memilih bertahan, bahkan saat kamu berhenti mengejar. Dulu aku pikir, cinta sejati tak butuh banyak kata. Jika mereka benar-benar mencintai, bukankah mereka akan tahu isi hatiku? Tapi itu hanya ilusi yang kubangun sendiri, dan berulang kali menyakitiku. Aku memilih diam, berharap dipahami. Tapi keheningan itu justru berubah menjadi jurang, memisahkan kami perlahan tanpa suara. Aku pernah merasa kecewa karena pasangan tidak mengerti perasaanku. Tapi kenyataannya, aku juga tak pernah benar-benar memberi mereka kesempatan untuk memahami. Aku diam saat terluka. Aku menghindar saat marah. Dan ketika akhirnya aku bicara, semua keluar dalam bentuk kemarahan, bukan kejujuran. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran atau empati orang lain. Tapi kita bisa mengontrol satu hal, bagaimana kita menyampaikan isi hati dengan jujur dan tenang. Dan disitulah letak inti dari relasi sehat. Komunikasi yang terbuka, bukan asumsi yang mengendap. Setelah belajar bicara dengan jernih, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hubungan tak lagi jadi ladang tebak-tebakan. Kami tak selalu sepakat, tapi kami mulai saling mendengar. Dan kadang, yang paling menyembuhkan bukan jawaban sempurna, tapi keberanian untuk mengungkapkan isi hati sebelum terlambat konflik dalam. Hubungan itu tak terhindarkan, tapi selama ini, aku melihatnya sebagai tanda kehancuran, bukan kesempatan. Setiap kali pertengkaran muncul, aku merasa gagal. Padahal, Stoikisme mengajarkan hal yang sangat berbeda. Konflik adalah bagian dari hidup, bukan musuh yang harus dibenci, tapi guru yang harus dipahami. Aku mulai belajar untuk tidak reaktif. Ketika kemarahan datang, aku tidak langsung membalas. Aku menahan, mengatur napas, dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Banyak konflik yang dulunya meledak, kini bisa diredam hanya dengan mendengarkan. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih damai di atas ego. Ada satu kutipan dari Marcus Aurelius yang terus terngiang setiap pagi. Bersiaplah untuk bertemu orang egois dan keras kepala. Dan itu berlaku bahkan untuk orang yang paling kita cintai. Mereka manusia seperti kita, dengan luka, keterbatasan, dan hari-hari buruk yang tak selalu terlihat. Sejak itu, aku berhenti melihat pasangan sebagai lawan saat konflik datang. Aku belajar melihat mereka sebagai sekutu yang sedang kesulitan. Dan dari sudut pandang itulah, hubungan bisa tumbuh. Bukan karena tak pernah bertengkar, tapi karena tahu cara bertengkar dengan cinta. Dulu aku mengira, jika dua orang saling mencintai, maka mereka harus selalu bersama, saling memenuhi, dan jadi sumber kebahagiaan satu sama lain. Tapi itu perlahan runtuh ketika aku menyadari, ekspektasi semacam itu justru membebani. Karena tidak ada satu manusia pun yang mampu menjadi segalanya bagi orang lain. Dan tidak seharusnya begitu. Aku mulai melihat pasangan bukan lagi sebagai pelengkap yang harus mengisi kekosongan dalam diriku, tapi sebagai sesama pejalan. Masing-masing dari kami punya tujuan, pertumbuhan, dan kebutuhan yang tak selalu sama. Dan itu bukan ancaman, itu justru rahmat. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas orang lain, bahkan mereka yang paling kita cintai. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencintai mereka sebagaimana adanya, sambil tetap berdiri utuh sebagai diri sendiri. Cinta sejati tidak menahan, tidak menuntut, dan tidak membentuk ulang seseorang sesuai kehendak kita. Ketika aku berhenti bergantung pada pasangan untuk bahagia, hubungan menjadi lebih ringan. Kami tidak lagi saling menggenggam erat karena takut kehilangan,
tapi saling menggandeng. Sadar bahwa dua orang yang bebas bisa memilih untuk tetap tinggal. Dan pilihan itu justru lebih kuat dari keterikatan. Seringkali kita baru menyadari nilai sesuatu setelah ia pergi. Termasuk orang yang dulu setiap hari ada di samping kita, yang senyumnya mulai terasa biasa, yang suaranya perlahan jadi latar belakang hidup, bukan pusat perhatian lagi. Dan saat mereka benar-benar pergi, kita baru sadar betapa besarnya ruang yang mereka isi selama ini.